Contohnya organisasi Swakapasi di Swanten ini nih. Tepuk tangan nggak? Nggak. Gak apa-apa, dari contoh aja, dari contoh. Halo hai Swanteners, welcome back to Attention Talk Aktif New Information Cations. Kenalin, saya Rifda yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Oh iya, bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan Attention, selamat datang. Nah, di sebelah aku udah ada kakak-kakak yang cantik dan keren banget nih. Boleh dong kenalan? Hai guys, nama aku Nabila Syafanka. Nama aku Anissa Yuniara. Dari kelas berapa ya kak? Aku dari kelas 11-7. Aku dari kelas 11-11. Kelihatannya kakak-kakak ini dari eskul atau organisasi gitu ya? Iya, kita dari Eskul Swakapasi. Di episode kedua ini kita bakal ngomongin tentang eksplorasi alam dan menelusuri mitos atau fakta di balik keindahan alam kita. Yeay! Karena topik kita kali ini unik dan seru banget ya, Swanteners. Faktanya banyak sekali yang menjadikan kegiatan eksplorasi alam menjadi bagian dari hobi mereka. Banyak nih di masa sekarang anak muda jadi semakin tertarik menjadi pecinta alam karena adanya organisasi-organisasi pecinta alam. Contohnya organisasi Swakapasi di Swanten ini nih. Tepuk tangan nggak? Gak apa-apa, dari contoh aja, dari contoh. Faktanya banyak sekali yang menjadikan kegiatan eksplorasi alam menjadi hobi mereka. Banyak nih di masa sekarang anak muda menjadi semakin tertarik menjadi pencinta alam karena banyak organisasi-organisasi pecinta alam. Kayak contohnya Eskul Swakapasi di Swanten ini nih. Balik lagi ke Swakapasi. Swakapasi itu dibentuknya udah lama atau baru-baru ini sih kak? Udah lama. Swakapasi itu dibentuknya bahkan dari sebelum kita semua lahir. Ah gitu ya. Berarti Swakapasi ini dibentuk tahun berapa? Dibentuknya dari tahun 2002, 20 April. Swakapasi ini identik dengan apa sih? Identik dengan kebersamaan Dan alam. dan alam. Kegiatan Swakapasi ini emang full di luar sekolah, di alam gitu ya? Enggak sih, kita kalau latihan tuh biasanya di dalam sekolah gitu, karena masih mencakup nama sekolah, jadi kita masih di dalam sekolah gitu kalau latihan-latihan. Spesifiknya, apakah Swakapasi hanya ada kegiatan pendakian aja? Kalau ada kegiatan lain, boleh nih di-share ke Swanteners yang masih awam dan mengira kalau Swakapasi hanya mendaki saja. Swakapasi itu nggak cuma ngedaki aja, kayak kita tuh sering latihan wall climbing, terus kita ada dayung, flying fox. Iya. Ada project atau target gak sih buat periode tahun ini di Swakapasi? Ada. Project atau target itu Kita pendakian perdana, itu sesuai sama program kerja yang dibikin sama Eskul Swakapasi. Kegiatan pendakian ini dilakuin kapan aja ya? Atau ada jadwalnya? Latihannya gitu. Iya. Bisa kita latihan itu di hari Kamis sama hari Sabtu, ya. Berarti Eskul Swakapasi ini ada latihan khusus ya? Ada latihan fisik, karena gak mungkin kita ngelakuin kegiatan alam cuman kayak kurang latihan fisik gitu. Untuk pelatih khususnya tuh ada ya kak? Kita punya pelatih khususnya. Iya, sih. pelatih khususnya, cuman ya dibantu-bantu sama pengurus-pengurusnya juga gitu, kayak anak-anak yang lain. Untuk Swakapasi apa ada divisi-divisi seperti eskul lain? Divisi-divisinya itu kita masih bareng-bareng ngelaksanainnya, iya. cuma kita emang ada kayak ada yang ke wall climbing, Iya, ngedayung gitu. Sama ada kayak urutan yang di mana sih bagian pendakian gitu, dia yang ngurus gitu. Ada divisi itu juga. Satu kata dari kalian buat Swakapasi itu apa sih? Kebersamaan. Kebersamaan banget sih Swakapasi itu Kita dibentuknya. solid ya. Iya, itu tujuan dibentuknya sih. Apa sih yang buat kalian awalnya tertarik buat ikut Swakapasi ini? Kalau aku awalnya kayak sebenarnya aku kayak kaget gitu ya, di sebuah SMA ada yang membentuk organisasi yang berhubungan sama alam bahkan gunung, karena kayak itu tuh aku jarang banget dengar gitu. Terus ya udah tertarik aja gitu, kayak itu dominan aja gitu buat aku pas dengar Eskul Swakapasi ini. Kalau alasan aku masuk Eskul Swakapasi ini sih kayak ngeliat dari kakak-kakak kelas tuh kayak suka pada naik gunung, seru, kayak aku pengen coba gitu. Jadi pas pendaftaran eskul kalian tuh dipengaruhi teman atau emang hobi kalian atau ada alasan lain?
Jujur aku dipengaruhi teman, aku dipengaruhi oleh dia. Bukan dia juga. Kalau aku emang masuk sendiri aja sih, karena pengen, terus pengen ngajakin yang lain juga. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa eskul ini tuh kayak bawa pengaruh buat kalian gitu? Itu pengaruhnya tuh dari segi apa? Kalau aku dari segi apa ya sebutannya, misalnya kayak gimana cara aku gunain hal-hal yang kayak kecil yang seharusnya menurut aku tuh kayak gak penting banget, cuman ternyata pas siswa kapasi ini ya sepele, pas siswa kapasi ini ternyata tuh itu tuh hal yang Penting, berguna, penting. penting gitu. Sama sih aku kayak dia. Hal yang aku belum bisa sebelumnya, contohnya kayak pasang Ya, gas atau apa kita gitu. belajar bareng-bareng. Itu sih. Saat pas awal masuk Sukapasi ada tantangan tersendiri gak sih? Kayak dari cara bergaulnya atau apa gitu? Jujur tantangannya Sukapasi pertama itu izin orang tua sih, Iya, karena benar. karena kita kan perginya jauh gitu kan. Ya alam lepas itu tuh izin dari orang tuanya tuh susah karena kita masih SMA dan pasti orang tua tuh masih worry sih. Iya betul. Terus dari segi packing, dari segi barang gitu. Persiapan juga. Di Sukapasi ini ada project atau target khusus gak sih kak? Target atau project khusus tuh pasti yang pertama kita mau lomba nggak sih, terus selanjutnya ya itu pendakian perdana. Nah, pendakian perdana selanjutnya tuh kemana sih? Kita pengennya ke kalau nggak Gunung Gede ke Cikuray sih atau Ciremai. Kenapa alasan kakak tuh milih mau daki di situ? Kalau Gunung Gede mungkin Sukapasi tuh kalau misalnya dari Eskul Sukapasi sendiri ya, kita tuh kayak Gunung Gede tuh udah jadi kayak rutinitas buat naik ke sana gitu. Nah kalau untuk yang sisa-sisanya itu kita mau explore aja karena mungkin belum pernah ada di list gitu. Kalau misalnya nih kak, kalian kan mendaki perdana. Nah itu kalau yang ikut sedikit, itu kakak bakal nge-cancel pendakiannya atau kakak lanjutin? Lanjutin karena pendakian perdana itu kita apa ya? Kayak diklat gitu loh di sana. Dan kayak anak-anak yang masuk Sukapasi itu pasti nyari pendakiannya kan, dan kalau dari sekolah sendiri kita nggak boleh namanya mendaki itu sering-sering kecuali kalian tuh di luar organisasi gitu. Jadi kita ngelakuinnya itu ya sesuai program kerjanya gitu. Eskul Sukapasi ini tuh ada pelatihan khusus gak sih? Latihan khususnya Soka tuh kayak latihan fisik, abis itu kayak misalnya wall climbing kayak yang tadi disebutin, wall climbing, dayung gitu itu bisa buat lomba juga, dan fisiknya kepake buat kalau nanti kita pendakian. Dari Eskul Sukapasi ini ada pertemuan rutin gak sih per minggunya? Teman latihan. Ada, kita kayak seminggu tuh bisa hari Kamis atau hari Sabtu latihannya. Kalau misalnya di minggu itu kalian nggak ada pertemuan rutin, itu gimana kak? Kalau nggak ada pertemuan rutin, tapi sejauh ini sih kita rutin terus sih. Misalnya seandainya anak-anak nggak latihan, biasanya itu karena pengurusnya lagi ada rapat atau ada yang harus diomongin gitu sama pembinanya gitu. Untuk Sukapasi ini ada divisi-divisi seperti eskul lain nggak? Ada divisinya tuh kayak yang tadi disebutin juga, ada wall climbing, terus kehutanan, terus mendayung. Gitu. Tapi walaupun ada divisinya, kalian tuh kayak tetap sama-sama gitu ya? Iya, Iya. kita tetap saling ngebantuin sih. Berarti walaupun ada divisi ataupun enggak, sama aja ya? Iya sama aja, karena ya kita emang mau sama gitu. Untuk pelatihannya tuh gimana sih kak? Pelatihannya sebenarnya Soka tuh lebih ke fisik sama materi. Soka tuh materinya ya pasti berhubungan sama alam, misalnya kayak survival, mountaineering, kayak gitu, navigasi darat. Itu tuh materi-materi Soka pasti tuh kayak gitu. Itu harus dipelajarin. Kalau untuk pelatihan fisiknya itu gimana? Biasanya kita kayak lari, Di timer, dia ditimerin. Terus nanti ada push up. Kayak fisik workout seperti kayak Iya. gitu. Kalau buat pelatihan fisik itu di per minggu kayak misalnya seminggu 2 itu ada fisik sama materi atau gimana? Kamu jawab, aku jawab. Kita sih biasanya kalau misalnya fisik tiap pertemuan sih, Iya, tapi kadang kalau biasanya. misalkan hari Sabtu karena waktunya lebih banyak itu bisa kepake Dua. materi dan Sama fisik juga. Sama kayak terjun langsung, misalnya kayak kita belajar masalah survival, kita langsung praktekin gimana sih survival itu pakai hal yang ada di sekitar sekolah. Oke, satu kata buat Sukapasi banget tuh apa sih? Kebersamaan. Oke,
apa sih yang buat kakak ini tertarik buat masuk Swakapasi? Aku pun tertarik masuk Sukapasi karena apa ya, aku belum pernah dengar ada SMA yang buka organisasi mengenai alam sampai harus Iya, naik gunung jarang gitu. banget ya. Iya, jarang banget, jadi aku tertarik buat masuk gitu. Dan aku juga diajak. Aku masuk eskul Sukapasi karena aku minat aja sih, suka dengan yang alam-alam gitu. Hmm. Gitu aja. Untuk pendaftaran eskulnya, kalian itu dipengaruhi teman kalian atau kalian emang hobi gitu atau ada alasan lain? Aku sendiri aku dipengaruhi sama Anissa. Aku masuk karena emang aku pengen dan aku pengen ngecoba gitu sih. Berarti kakak emang orangnya pengen mencoba terus ya? Ya penasaran, dia penasaran. Pernah nggak kalian tuh pas eskul kayak ada tantangan tersendiri buat kayak izin ke orang tua atau buat kan ada tuh kan pelatihan-pelatihan itu susah nggak sih? Ya itu dia yang tadi kamu sebutin, sebenarnya yang paling susah itu adalah izin orang tua, karena ya orang tua pasti worry gitu loh, karena kita di alam lepas guys gitu. Kalau kamu? Kalau aku sama sih, kadang izin orang tua juga. Tapi itu yang paling berat sih, izin orang tua. Jadi untungnya diizinin. BTW kenapa Kanisa ngajak Kabila buat masuk ke Swakapasi? Kenapa aku ngajak dia buat masuk Sukapasi? Karena awal-awal masuk Sukapasi itu kurang peminatan yang cewek gitu, kebanyakan cowok iya. kan. Biar enak ada cewek cowoknya kan, biar balance gitu kan. Terus aku ajak dia. Kalau di selama eskul ini ada nggak sih perubahan dari ke diri kalian? Pengaruhnya tuh kayak gimana sih? Perubahannya tuh pasti ada guys, kayak pengetahuan alam yang sebelumnya gue nggak tahu jadi tahu. Misalnya kayak survival itu kepake banget sumpah buat kehidupan sehari-hari. Dan gimana kita bisa menghargai alam. Pertama kali masuk Swakapasi ada nggak sih tantangan tersendirinya? Tantangan tersendirinya awal masuk Sukapasi sih sebenarnya takut sih, karena kita kan berhubungan dengan alam ya. Cuma setelah tahu kayak gimana, nggak setakut itu sih, kayak dijalanin aja. Apalagi kita kan bareng-bareng, Iya, rame-rame, bener. jadi nggak terlalu takut gitu. Jadi kita lebih solid gitu. Iya. Nah, apa sih yang ngebuat Swakapasi itu solid banget nih? Sebenarnya itu gimana, misalnya kayak kita nih, misalnya sebelum berangkat tuh biasanya kita ada checking carrier. Itu tuh kan pembagian barang, misalnya kayak dari barang-barang yang dipakai, terus habis itu logistik itu kan dibagi. Nanti pas udah sampai di mana tempat kita ngecamp atau puncaknya tuh pasti kita butuh gitu loh, kayak jadinya itu kayak nyari teman, dan pasti kayak itu jadinya bikin jadi lebih solid. Nanti pas masaknya bareng-bareng itu kan bisa jadi lebih sama-sama gitu. Iya. Untuk barang-barang yang buat dibawa itu kira-kira Kak, kalau ada anak Swakapasi yang gak punya, itu gimana? Bakal dipinjemin atau Itu biasanya dipinjemin kalau misalkan ada yang nggak punya, karena kan kita kan punya kakak-kakaknya dan juga Alumni, ada alumni iya. juga kan yang pernah ikut pas Heeh. Sukapasi, Dan- jadi bisa pinjam. Iya, bisa nyim sama mereka. menurut kalian pentingnya ikut kegiatan-kegiatan di Swakapasi itu apa sih? Kayak dari pertemuan rutinnya tuh ada Pentingnya sebenarnya di fisik sama ya pengetahuan alam, itu menurut aku itu penting ya, karena makin aku enjoy, aku suka gitu. Jadi itu penting sih menurut aku. Oke, saat awal masuk kegiatan berlepas alam, saat awal pendakian itu kan kemana? Pendakian awal Kita tuh ke kita gunung ke kaki Gunung Salak. Pandai. Kaki Gunung Salak yang kita fun camp itu lah. Oh, Ya cuma iya. kita nggak sampai naik gitu. Kita loh. semua nggak naik doang, kita cuma Heeh, camping doang di di bawah, situ. Itu heeh. pertama kali. Itu di Sukamantri. Ya. Nah, itu pertama kali kan. Hmm. Dipikirin kalian tuh apa? Pas pertama kali ngelakuin itu. Itu aku banyak banget missnya sih, karena first time gitu, apalagi dari sekolahan gitu. Itu bukan study tour kayak dari organisasi, kayak lebih di packing mungkin. Terus habis itu pas di sananya mulai dari masak, terus habis itu tidur di tenda dan lain-lain, itu hal baru sih. Tidur di tenda tuh ada enak gak enaknya nggak sih Kak? Sebenarnya enak-enak aja sih tidur di tenda, apalagi kan kita pakai sleeping bag. Sleeping bag itu buat kita tidur, kayak ada bantalnya juga, buat anget-anget juga biar badannya nggak kedinginan. Seru banget guys tidur di tenda. Sejauh ini kalian udah explore kemana aja nih? Kita baru ke Gunung Papandayan sih kalau naik gunung. Kalau camping ya lumayan sering sih. Kalau camping itu udah kemana aja sih Kak? Sukamantri, terus kita udah ke Lembah Pinus yang di Kawaratu. Ya. Selain itu ada lagi? Sebenarnya tuh ada lagi di Papandayan, itu kita nge-camp juga di sana karena Papandayan tuh nggak punya puncak teman-teman. Jadi
di sana tuh paling ngecamp gitu. Ada nggak sih lokasi eksplor alam yang Sukapasi itu pengen kesana tapi belum sempat gitu? Sesuai sama yang ada di pendakian perdana sih, biar sama-sama kayak ke Ciremai gitu, itu pengen sih. Tapi kira-kira kenapa nggak kesana gitu? Ada nggak? Ya kita nyesuaiin program kerjanya, karena pasti butuh waktu buat nyiapin, karena kita nge-handle banyak orang, terus habis itu izin dari sekolah juga gitu. Kapan kalian pertama kali melakukan pendakian? Pertama kali ngelakuin pendakian itu pas lagi sekolah project pertama. Itu bulan apa ya? Bulan Juli tahun Juli. Bukan. September gak sih? Apa Agustus gitu? Pokoknya itu pertama kali kita. Nah itu kemana Tahun Kak? 2023 ya kan? Itu ke Pemandayan gitu. Itu pendakian perdana sih teman-teman. Kalian gimana sih pertama kali ke Papandayan tuh rasanya gimana? Rasanya senang sih. Senang dan capek. Ya, tapi Seru banget. seru sih. Seru. Kalau boleh tahu siapa aja yang ikut ke Papandayan? Ya, ke Papandayan Kan ada angkatan kelas 12 itu ada ketuanya yang lama, pengurusnya yang lama, terus ada aku, ada Nisa, ada Rehan, Adit, ada Ardit, ada Asya. Aca. Gitu. Habis itu reaksi kalian pertama kali pas bareng-bareng tuh ke Papandayan gimana? Seru sih, kita ke Papandayan tuh naik tronton. Nah, kebetulan tuh kita datangnya terlalu pagi. Tempatnya itu belum buka, jadi kita tidur Kita di apa namanya? base camp. Terus habis tidur di base camp, terus kita ngerasain yang kayak sholat subuh di sana, terus makan bareng-bareng. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak kebutuhan atau starter pack nih buat anak Sukapasi kalau ngedaki? Yang paling penting Nih, itu kita jelasin sesuai karir ya. Struktur karir nih. Kan anak gunung kalau pergi tuh naik pakai karir kan. Kamu mau ikut jelasin nggak? Ya udah dulu. Oke. Jadi kan apa sih namanya karir tuh biar bisa berdiri tegak dan dimasukin barang-barang itu kan pasti kan tas itu kan nggak mungkin setegak gitu Kokoh kan, itu. kok sekokoh itu. Nah biasanya itu dari paling bawah tuh kita pakai sleeping bag. Jadi kalau misalnya di anak gunung itu naruh barang itu dari yang paling dipakai tuh nanti gitu. Dipakai tuh nanti. Nah habis itu di paling bawah tuh ada sleeping bag, terus habis itu Pakaian-pakaian yang nanti kalian pakai, celana gitu-gitu. dan usahain itu dipakein plastik guys gitu, karena takutnya hujan. Jadi biar isinya tuh nggak basah, jadi pakai plastik. Terus habis itu logistik, pokoknya taruh barang-barang yang sekiranya dipakainya nanti di paling bawah. Terus logistik, terus kompor, pakai alat makan, dan di situ kayak peralatan pribadi, misalnya kayak kalian bawa Powerbank, kayak gitu. Habis itu kena. kaos kaki ganti dan lain-lain gitu. Kalau kita kan bawa alat masak ya. Nah itu ribet gak sih Kak buat bawanya tuh? Enggak. Ribet sih kalau misalkan kita rame-rame kan kita bisa Bagi-bagi. dibagi-bagi gitu loh, jadi kita nggak semuanya bawa semua Ya, gitu. dan bahkan ada tenda juga guys, tenda tuh kan gede tapi Iya. bisa masuk Bisa gitu. masuk ke carrier. Bisa Nah, masuk ke carrier. buat tenda itu ada pelatihannya nggak sih? Ada. Iya, kita Ada. juga ngajarin gimana caranya buat tenda. Dan itu ditimerin guys. Iya. Jadi karena di sana tuh Pasang kompor. itu kan survival, misalnya kayak kamu kesana terus hujan, kamu kan butuh waktu lebih cepat buat masang tendanya. Itu biasanya di Suaka dilatih biar cepat masang tendanya. Kalau dari Kanisa sama Kabila sendiri, kalau buat daki itu kakak didukung nggak sih sama orang tua? Sebenarnya didukung sih, cuma kalau misalkan pas banget timingnya lagi ada bencana alam atau mungkin cuacanya kurang, itu pasti orang tua kurang Worry. setuju nggak sih? Alhamdulillah didukung sih. Ya. Nah, kita ada games nih Kak, boleh diambil dulu. Oke. Ya. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang mitos atau fakta pendakian gunung. Boleh dibuka ya Kak? Oke, aku izin buka ya. Seru nih. Seru guys. Ini seru nih. Lumayan. Oke. Apa tuh Kak? Kalau aku dapat jangan mengeluh. Wih, jangan mengeluh. Kalau kakak sendiri selama pendakian gunung pernah nggak sih ngeluh? Pernah dong, of course, karena kayak kita mendaki dataran tinggi gitu. Dan itu pasti kayak ngomong capek gitu. Cuman sebenarnya jangan kayak gitu guys. Kalau memang kita lagi ngerasain capek, udah push terus aja gitu. Bahkan kadang kalau emang belum butuh minum, jangan minum, karena minum tuh bisa bikin tambah capek, bisa bikin kalian tambah ngeluh. Tapi mitos atau fakta itu boleh ngeluh apa nggak Kak? Boleh. Terus kayak
manusiawinya itu boleh. Jadi itu mitos. Mitos. Kalau aku dapat injak bumi 3 kali dan ucapkan salam. Kalau menurut aku itu mitos atau fakta ya? Sebenarnya itu fakta nggak sih? Karena kan namanya kita lagi di tempat orang, di tempat alam kan kita harus sopan. Jadi kita ya harus salam dan menghargai, menghormati juga yang ada apa di sana. Kalau dari Kabila sama Kanisa pernah nggak sih ngelakuin kesalahan pas pendakian gunung? Terus katanya nih ada ceritanya nih, boleh di-spill Kak? Sebenarnya kalau kesalahan mungkin pas cara bicara ya, misalnya kita kan gimana ya, anak muda suka kelepasan ngomongnya aneh-aneh kan gitu. Hal-hal sebenarnya misalnya kayak tadi topik aku deh, ngeluhnya pun itu harus dalam kata-kata yang masih fine ya, kayak capek atau kayak aus, gak boleh ngeluhnya tuh yang aneh-aneh, misalnya kayak ini kayak gini deh, yang udah pakai udah bawa-bawa alam sekitarnya gitu, apalagi tempatnya sakral itu gak boleh gitu. Dan kalau apa ya yang tadi dibahas itu Nisa yang punya cerita sebenarnya. Dan itu berhubungan sama mitos atau fakta gitu. Misalnya kalau misalnya bawa mitos mungkin atau faktanya ya, itu kayak kan katanya kalau lagi perempuan tuh biasa lah dari datang bulan gitu kan, nggak boleh kan dataran tinggi atau gimana, itu ini saya atau fakta? ya, Kalau saya menurut aku itu mitos ya sih, tapi ya sebenarnya nggak boleh juga nggak sih, karena kan kita dalam keadaan nggak bersih, nggak suci gitu. Jaga-jaga juga nggak Iya, sih? jaga-jaga. benar-benar. Tapi kalau misalkan kalian Dari lagi malam. ada haid, hitung bulan gitu, mau nyoba kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa, asal kalian prepare terus juga jangan jorok, jangan buang-buang sembarangan. Kalau bisa kayak gitu dibersihin sampai bersih, terus bawa kantong plastik dibawa pulang gitu. Kalau aku sih gitu. dan mungkin orang-orang ngomong jangan tuh karena biasanya perempuan kalau lagi datang bulan tuh lebih sensitif. Iya, benar-benar. Dan lebih sensitif sama banyak hal, jangan kan sama sekitar, sama diri sendiri itu kita sensitif banget gitu. Apalagi kita di tempat orang kan. Iya. Bener banget ya. Ceritanya tuh gimana sih Kak? Ceritanya kita tuh lagi gimana sih? Lagi ngecamp gitu, Lagi depan ngecamp. tenda. Nah, itu tengah Itu malam. jam 1 malam Satu guys. malam. Itu malam? Iya, jam Situ 1 malam. Kita belum tidur. angkatan atas kita kebetulan tuh lagi di atas, lagi di diklat. lagi Nah, di situ diklat. kita cuma bertiga doang. Aku, Bila, dan ada satu teman aku. Namanya Ardit. Kita tuh lagi di depan tenda, lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol biasa? Ngobrol biasa. Iya. Emang harusnya udah disuruh tidur kan. Bandel Tapi ya. kita, iya. Kita nggak masuk tenda. Nah, di situ belakangnya kan tuh kebetulan apa ya, kayak jurang gitu nggak sih? Iya, jadi bukan belakang sih, kayak di sampingnya tuh jurang gitu Iya. guys. Kayak ada jembatan terus jurang Iya. gitu. Di situ aku melihat ada orang jalan, kayak pikirannya tuh nggak mungkin nggak sih ada sebenarnya Kakaknya. jurang, tapi ada orang lewat kayak ngapain malam-malam gitu kan. Apalagi tuh kakak-kakaknya, karena kalau lagi di diklat tuh bener-bener seketat itu di Sukabasi. Jadi Iya, nggak mungkin boleh nggak boleh turun turun. teman-teman. Gitu terus. Iya, Itu bener sih. cewek, terus habis itu dia langsung ngajak aku ke dalam. Dan kenapa kita nggak mau ke dalam? Karena tuh di dalam tenda kita tuh nggak masang lampu tenda. Lampu tenda tuh penting banget ya teman-teman kalau naik Iya, gunung. kita nggak ada Jadi, lampu tenda. kayak ngapain di dalam tenda gelap-gelap jam 1 malam Iya. gitu. Jadi kita milih buat di luar, cuma ternyata di luar itu ada aja gangguan. Iya, tapi memang pasti nggak sih. Iya gitu. Nah terus pas kakak lihat nih, kakak tuh ngiranya tuh emang udah ya makhluk halus atau emang orang aja? Ngiranya sebenarnya emang pasti orang nggak sih, kayak kita kan pasti positive thinking kan. Cuma ya kayak balik lagi dipikir, ngapain sih orang lewat samping sebelahnya jurang gitu kan malam-malam, resiko juga kan. Kita bener jurang air guys, yang airnya tuh deras banget gitu. Iya, dan kebetulan juga ada hewan, monyet, kayak pasti takut juga gak sih kita? Gitu sih. Terus kakak kan ngeliat itu ya secara langsung, maksudnya kakak gitu yang ngeliat itu, kakak kayak nyesel nggak sih? Aduh, gue nyesel dia lagi datang bulan malah ikut daki gitu. Nggak nyesel sih, karena ya emang tahu kan dari awal udah kayak gitu, Konsekuensi, cuma iya. masih tetap ikut. Kayak ya udah enjoy aja selagi akunya juga ngejaga nggak gimana di sana, dan dianya juga nggak ikut aku, ya udah sih Iya. nggak apa-apa. Dan di Sukabasi tuh buat cewek kalau lagi PMS tuh lebih dijaga, lebih di aware sih Iya. guys. Gitu. Berarti benar-benar pengalaman pertama kali banget nih. Iya. Iya, itu pertama kali ada kayak gitu sih. Berarti lain kali kalau kakak lagi di Tengbulan, kakak bakal tetap bandel lagi atau? Kemarin pun waktu kita kemana ke Lembah Pinus, iya sih itu. Iya. Nah itu tuh gara-gara hal yang udah terjadi tersebut dan peringatan dari orang tua juga, kita lebih aware guys, kayak ngingetin anak-anak buat lebih dibersihin, terus lebih menyediakan gitu.
Dari situ banyak belajar sih, malah jadi pengalaman sih. Kalau pas daki tuh kalian ngapain aja sih? Iya, itu nyesuaiin kegiatannya apa sih. Misalnya kayak kalau misalnya Kecapi 1 itu itu kan apa ya guys, pengenalan materi dari yang kita bikin. Kita ajarin di sekolah tuh kita praktekin di sana. Iya. Itu yang Kecapi 1 dan 2. Habis itu kalau Diklat tuh udah pelantikan anggota tetap, karena kalau misalnya Kecapi 1 Kecapi 2 tuh itu belum jadi anggota. Iya. Dan biasanya kita itu adain, misalnya mereka tuh disuruh terjun langsung sama materi yang udah kita kasih. Misalnya kayak bivak atau navigasi darat, itu mereka kita suruh langsung buat ngelakuin. Oke, boleh diambil lagi dong kak. Kamu duluan gantian. Oke. Sampai sekarang Oke. apa? Bentar. Thank you. Oke, boleh buka sekarang. Oke. Coba balik. Oke. Aku dulu. Iya. Aku dapat nggak usah takabur alias sombong. Oke. Menurut aku itu fakta karena kita kan balik lagi ya, kayak kita lagi di tempat orang, terus di tempat yang sakral juga. Kita emang nggak boleh sombong nggak sih, nggak boleh kayak songong, Iya. terus nggak boleh Aneh-aneh. gaya gitu-gitu deh pokoknya. Oke. Iya sih. Dan itu nyambung sama yang punya aku, solidaritas pendaki yang tinggi gitu. Nah, ini tuh fakta banget guys, karena kalau tadi yang kayak Nisa dapat itu takabur, itu nggak bisa ngebangun solidaritas yang tinggi, karena kita tuh naik gunung sama-sama, kecuali kalian solo hiking ya. Iya. Dan even solo hiking pun kalian harus punya solidaritas sama diri kalian sendiri gitu. Iya. Karena banyak hal yang harus kalian jaga gitu guys. Jadi ini adalah fakta dua-duanya. Kalau misalnya pas daki ada anggota yang ngeluh, ngeluh banget capek sampai mau berhenti, kakak bakal berhenti atau bakal lanjut? Berhenti gitu. Kalau misalnya ada satu yang ngeluh untuk gimana nggak kuat, ya pasti kita berhenti Iya, gitu. kita masih berhenti. Kalau berhenti berarti ngebangun tenda ya? Bukan, berhenti maksudnya tuh istirahat. Kita Iya. beristirahat berapa menit buat dianya juga relax kan, biar dia iya. nggak ngos-ngosan dan gitu. kita nggak bisa ngebangun tenda sembarangan juga kan guys. Nah, Kita emang ada tempatnya biasanya juga. kalau udah malam banget gitu, udah emang waktu istirahat itu baru bangun tenda sih. Karena anak-anak gunung biasanya even ngeluh capek pun mereka masih penasaran buat naik, karena hal yang kita lihat di sekitar kita tuh pasti indah banget. Betul. Nah, jadi itu fakta ya guys. Kalau untuk kakak sama kakak nih, misalnya kakak daki, terus mikir yang aneh-aneh. Nah itu gimana tuh kak? Gimana ya? Mikir yang aneh-aneh, kalau tapi- mikir yang aneh-aneh tuh pasti nggak sih, karena kan Iya, kita gimana ya, kayak sekitar kalian tuh pasti akan melewati jalan yang tertutup, itu pasti langsung mikir aneh yang kayak iya aduh gitu, apalagi kalau misalnya ada suara. suara. Iya. Terus apalagi kalau hujan juga pasti kan lebih ke bawah nggak sih, kayak Mm. aduh takut gimana nih Iya gitu. Kalau hujan itu gimana sih kak, kendalanya apa aja? Wah, gimana? Kalau hujan Kalau hujan sebenarnya paling umum itu adalah tenda. Dan oh ya guys, pembangunan tenda itu nggak boleh di dataran yang dilewati oleh air, karena itu bisa takutnya bocor gitu. Tadi Kanisa bilang ada suara-suara, itu suara apa kak? suara mungkin kalau misalkan yang di gunung banget yang jarang orang kesana buat camping atau buat have fun itu sih pasti suara hewan buas nggak sih, karena kan Iya. masih banyak juga kan di hutan-hutan Indonesia banyak kayak gitu. Bisa Makanya. iya, harus kalau misalnya kita ngomongin dari situ ya, kayak suara gamelan lah Iya. gitu. Kalau dari Kanisa sama Kak Bila sendiri, ada nggak sih lokasi yang pengen dieksplorasi? Bener-bener dari kakak sendiri tuh yang pengen banget gitu. Oke, kita mau banget naik Gunung Salak guys. Iya, kita pengen banget coba Gunung Salak karena Gunung Salak itu bener-bener treknya tuh Karena susah. kata orang-orang tuh susah Iya, banget. bener. Dan banyak banget yang ngomong kayak lu tuh bukan anak pendaki kalau belum pernah Naik Gunung Salak. Iya, Iya. jadi itu bikin penasaran banget. Jadi kalau setelah udah naik Gunung Salak, udah bener-bener anak gunung banget nih ya. Iya. Iya, boleh. Itu sih. Itu kan kalau di dalam negeri ya kak. Kalau di luar negeri nih, kakak maunya kemana? Ini Mungkin kalau di luar itu kita mungkin belum banyak tahu gitu ya, di luar tuh apa sih yang bisa didaki. Mungkin ya gimana sih orang Himalaya, siapa yang ngomong ke Himalaya? Iya, betul.
Lagi viral banget kan itu Himalaya. Menjadi lagu tuh kan. Iya, lagunya Nadif. Jadi kesimpulannya kita tahu nih bahwa mitos atau fakta yang ada di organisasi pendakian gunung. Dari cerita Kabila dan Kanisa kita tahu ada hal yang boleh dan gak boleh yang kita lakuin saat pendakian gunung.